Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Wahyu Dimet. Pada video kali ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Nah, pada materi fungsi kuadrat ini terbagi menjadi 3 subbab. Subbab yang pertama adalah fungsi kuadrat, subbab yang kedua adalah sifat-sifat grafik fungsi kuadrat, subbab yang ketiga adalah persamaan grafik fungsi kuadrat. Langsung saja kita bahas di subbab yang pertama, yaitu fungsi kuadrat, di mana pada subbab fungsi kuadrat ini, di subbab yang pertama ini kita akan belajar 3 poin. Yang pertama, persamaan fungsi kuadrat dan grafik fungsi kuadrat. Yang kedua, unsur-unsur grafik fungsi kuadrat. Yang ketiga, grafik fungsi kuadrat dan kesimetrisan dengan garis sumbu. Kita mulai dari poin yang pertama, yaitu persamaan fungsi kuadrat dan grafik fungsi kuadrat. Persamaan fungsi kuadrat adalah persamaan yang memiliki bentuk umum fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi jika ada persamaan yang berbentuk seperti ini, ax kuadrat plus fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, maka persamaan itu disebut dengan persamaan fungsi kuadrat. Nah, di mana nilai a tidak boleh sama dengan 0, ya, dengan a, b, dan c adalah bilangan real. Bilangan real itu adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Ya, bilangan real bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Atau gampangannya yang bisa mengisi nilai A, B, dan C itu adalah bisa jadi bilangan positif, bisa juga bilangan negatif, dan juga bisa juga bilangan desimal atau bilangan pecahan. Nah, contoh bentuk fungsi kuadrat. Ya, x kuadrat plus 2x min 3. Ya, x kuadrat plus 2x min 3. A-nya ini sama dengan 1. Ya, jadi A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, A-nya 1, B-nya 2, C-nya negatif 3. Dan contoh yang kedua, negatif x kuadrat min 2x plus 8. Nah, ini A-nya negatif 1, B-nya negatif 2, C-nya 8. Kemudian contoh yang ketiga, 2x kuadrat plus 5x plus 2. Nah, ini A-nya 2, B-nya 5, C-nya 2. Nah, bentuk fungsi kuadrat ini kalau kita gambar dalam grafik fungsi kuadrat seperti apa kira-kira? Nah, ini penjelasannya di bawah ini. Untuk contoh yang pertama, x kuadrat plus 2x min 3, kalau kita gambar pada koordinat kartesius, maka bentuk fungsi kuadratnya adalah seperti ini. Berbentuk parabola terbuka ke atas ini ya, terbuka ke atas parabolanya. Yaitu dituliskan persamaannya menjadi y sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Kemudian bentuk persamaan fungsi kuadrat yang kedua kalau kita gambar berbentuk seperti ini ya, berbentuk parabola ini terbuka ke bawah ya, dan kita tuliskan persamaannya y sama dengan min x kuadrat min 2x plus 8. Dan ini bentuk grafik persamaan fungsi kuadrat yang ketiga tadi, yaitu y sama dengan 2x kuadrat plus 5x plus 2. Nah, itu tadi bentuk umum persamaan fungsi kuadrat dan grafik fungsinya. Kemudian kita masuk di poin yang kedua, unsur-unsur grafik fungsi kuadrat. Nah, unsur-unsur grafik fungsi y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Itu yang pertama, dia memiliki titik potong terhadap sumbu x. Nah, unsur yang pertama. Mana titik potong itu? Nah, ini disebut dengan titik potong sumbu x. Nah, bagaimana tampak pada gambar ini ya. Jadi, ini disebut dengan titik potong sumbu x.
Ini titik potongnya ini. Nah, ini titik potong sumbu X. Kemudian yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y. Nah, ini titik potong terhadap sumbu Y. Sumbu Y. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, garis sumbu simetri. Nah, ini disebut dengan garis sumbu. Ya, sumbu Y ini disebut dengan sumbu simetri. Sumbu simetri. Kemudian yang keempat adalah titik puncak. Nah, ini titik puncaknya di sini nih. Nah, ini titik puncak. Titik puncak ini juga dikenal dengan sebutan titik balik. Ya, titik balik. Nah, titik puncak ini juga sering dikenal dalam sumber-sumber yang lain dengan sebutan titik balik. Oke, kemudian kita next ya. Menentukan titik potong sumbu simetri dan titik puncak. Nah, bagaimana sekarang kita menentukannya? Unsur-unsur yang ada pada grafik fungsi kuadrat tadi. Nah, untuk menentukan unsur-unsur grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, yang pertama titik potong terhadap sumbu X, itu caranya adalah nilai Y-nya kita ganti menjadi 0, yaitu titik potong terhadap sumbu X itu terjadi pada saat Y-nya sama dengan 0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y pada saat X-nya sama dengan 0. Ya, kalau kita lihat di sini tadi, ya, maka titik potong sumbu X ini terjadi kan ketika Y-nya 0. Koordinat di sini kan Y-nya 0. Kalau memotong sumbu Y di sini, maka X-nya yang bernilai 0, gitu ya. Nah, kemudian garis sumbu simetri. Garis sumbu simetri itu menggunakan rumus min B per 2A. Nah, garis sumbu simetri itu rumusnya adalah dapat kita cari min B per 2A. Kemudian titik puncak atau titik balik tadi bisa kita tentukan dengan rumus min B per 2A, min B kuadrat min 4AC per 4A. Ya. Jadi titik puncaknya ada X, Y. Nah, lebih mudahnya, coba kita masuk ke contoh soal. Diketahui grafik Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 4. Nah, kita akan menentukan titik potong. Ya, terhadap pertama kita tentukan titik potong terhadap sumbu X. Nah, titik potong terhadap sumbu X sama dengan Y-nya sama dengan 0. Nah, yang Y-nya yang awalnya persamaannya Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 4, maka Y-nya kita ganti 0. Kemudian kita faktorkan, ya, persamaan ini kita faktorkan sehingga nilai X-nya yaitu minus 4 atau X-nya sama dengan 1. Jadi titik potong sumbu X ada 2, yaitu min 4,0 dan 1,0, karena Y-nya tadi 0 gitu ya, kalau motong sumbu X. Kemudian yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y. X sama dengan 0. Nah, berarti X-nya tinggal kita ganti 0 ya. Y sama dengan 0 kuadrat plus 3 kali 0, 0 negatif 4, berarti Y sama dengan negatif 4. Maka titik potong terhadap sumbu Y di 0, minus 4. Itu cara menentukan titik potong pada grafik fungsi atau pada persamaan fungsi kuadrat. Kemudian contoh soal berikutnya, grafik fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat plus px plus 13 mencapai nilai terendah di x sama dengan 3. Tentukan nilai p, yang b tentukan koordinat titik balik grafiknya y sama dengan fx atau titik puncak ini namanya ya. Nah, dari soal ini kita bisa menganalisa ketika mencapai nilai terendah di X sama dengan 3, ini berarti titik balik atau titik puncaknya X-nya itu sudah kita ketahui yaitu 3. Kita tinggal menentukan
koordinat Y-nya, koordinat titik puncak Y-nya. Kita langsung masuk ke jawaban ya. Berarti fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat plus bx plus t plus 13 memiliki nilai a-nya kan 2, b-nya p, dan c-nya 13. Nah, dari pernyataan di soal tadi bahwa grafik fungsi kuadrat fx 2x kuadrat plus bx plus 13 tadi mencapai nilai terendah di x sama dengan 3, otomatis titik balik grafiknya atau titik puncaknya adalah 3, k gitu kan. Ya, x-nya kan sudah kita ketahui, kita tinggal mencari y-nya atau k-nya. Kalau di sini disimbolkan di soal ini k ini ya. Ini k. Absis titik balik, absisnya rumusnya kan min b per 2a, absis atau x-nya tadi ya, yaitu min b per 2a. Sementara sudah diketahui nilai min b per 2a itu 3. Nah, b-nya itu adalah p, a-nya 2. Berarti P per 2 kali min P per 2 kali 2 sama dengan 3. Berarti min P. Nah, B-nya itu adalah berapa B-nya tadi? Belum diketahui, berarti min P per 4 sama dengan 3. Sehingga P-nya didapat, kita kalikan silang ya, negatifnya bisa pindah ke sini. Ya, P-nya sama dengan min 3 kali 4, sehingga P-nya sama dengan negatif 12. Jadi nilai P-nya adalah negatif 12 atau B di sini. Kita bisa katakan. Nah, setelah ketemu nilai P-nya, kita pun akhirnya bisa menentukan koordinat titik baliknya, yaitu ordinat dari titik baliknya. Dengan rumus B kuadrat min 4AC per 4A, atau kita bisa memasukkan langsung X-nya kita ganti dari nilai yang diketahui tadi XT yaitu 3 pada fungsi kuadrat, yaitu 2X min 12X plus 13. Ya, X-nya kita ganti 3. Ya, itu 2 kali 3 kuadrat 9 min 3 12 kali 3 plus 13 yaitu 18 dikurang 36 ditambah 13 sama dengan negatif 5. Jadi koordinat titik balik grafik Y sama dengan Fx tadi atau titik puncaknya 3, min 5. Kemudian kita lanjut di ini contoh soal bisa dikerjakan sendiri, latihan soal ini ya maksudnya. Masuk ke poin yang ketiga yaitu grafik fungsi kuadrat dan kesimetrisan dengan garis sumbu. Ini poin yang ketiga ya, pada subbab yang pertama. Nah, tadi untuk poin yang kedua unsur-unsur grafik fungsi kuadrat. Kemudian poin yang ketiga adalah grafik fungsi kuadrat dan kesimetrisan dengan garis sumbu. Pasangan garis fungsi kuadrat yang simetris terhadap sumbu X. Kita perhatikan di sini ada dua fungsi kuadrat, Y sama dengan X kuadrat min 2. Yang kedua adalah Y sama dengan min X kuadrat plus 2. Di sini dua fungsi kuadrat ini, dia sumbu simetrinya adalah sumbu Y. Ya, simetri terhadap sumbu Y. Ya. Kemudian ini ada dua fungsi kuadrat juga. Dan ini sumbu simetrinya juga sama, yaitu sumbu Y. Nah, kemudian di sini juga ada, di gambar ini, ada dua fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 3. Dan yang satunya Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 3. Ini simetrinya adalah sumbu Y. Kemudian kalau dengan yang bawah ini, grafik fungsi kuadrat yang bawah ini, Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 3 dengan Y sama dengan min X kuadrat min 2X min 3, dia sumbu simetrinya adalah sumbu X. Nah, dari dua persamaan fungsi kuadrat ini dapat kita analisa sifatnya, sifat dari nilai A, B, dan C-nya ketika dia simetri dengan sumbu Y dan ketika dia simetri dengan sumbu X. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C akan simetris terhadap sumbu X
dengan grafik Y sama dengan min AX kuadrat min BX plus C. Jadi dua grafik fungsi itu simetri terhadap sumbu Y jika nilainya itu yang satunya itu positif semua, yang kedua negatif semua. Itu pasti grafik fungsinya simetri terhadap sumbu X. Sumbu X. Contohnya ini tadi X kuadrat plus 2X plus 3 ya, dengan grafik fungsi Y sama dengan min X kuadrat min 2X min 3. Ini kan yang satunya positif semua, yang kedua negatif semua. Sorry tadi saya menjelaskan simetri terhadap sumbu X, berarti sumbu Y. Ini simetri terhadap sumbu X. Jadi kalau dua grafik fungsi simetri terhadap sumbu X, maka nilainya yang satunya di positif semua, yang satu menjadi negatif semua, dengan nilai A, B, dan C-nya sama. Dengan nilai A dan B-nya itu kebalikannya akhirnya ya. Yang awalnya 1, 2, 3 ini menjadi minus 1, minus 2, minus 3. Kemudian bagaimana jika dia itu simetri terhadap sumbu Y? Maka dua buah grafik fungsi dikatakan simetri terhadap sumbu Y jika nilai A, B, dan C-nya itu yang berubah adalah nilai B. Yang satunya adalah X kuadrat plus 2X plus C, yang satu menjadi negatif. Ya, B-nya negatif, min 2X. Ya, negatif. X kuadrat plus 2X plus 3, yang satunya menjadi X kuadrat minus 2X plus 3. Ya, itu ya. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Diketahui fungsi kuadrat fx x kuadrat min 6x plus 8. Jika grafik fungsi y f sama dengan fx, grafik fungsi ini ya, dan y sama dengan gx, itu tidak diketahui fungsi kuadrat gx-nya, simetri terhadap sumbu x. Tentukan nilai titik balik grafik y sama dengan gx. Nah, dari fungsi fx ya, y sama dengan fx, kita bisa menentukan persamaan grafik fungsi gx karena di sini dikasih penjelasan simetri terhadap sumbu x. Tentunya jawabannya ya, maka grafik fungsi gx-nya itu berarti dia nilai A, B, dan C-nya negatif semua karena dia simetri terhadap sumbu x tadi. Maka yang awalnya positif semua, yang satunya positif, yang satunya negatif semua. Nah, di sini kemudian kita kalikan negatif A, B, dan C-nya. Berarti gx-nya, persamaan gx-nya adalah min x kuadrat ya, min x kuadrat plus 6x. Kenapa plus? Karena yang fungsi kuadrat yang pertama sudah min, karena min kali min menjadi plus 6x min 8. Nah, dari sini kita bisa menentukan titik balik grafik dengan rumus yang sudah kita pelajari tadi ya. Nah, ini dengan rumus yang kita pelajari tadi. Kita masukkan yaitu min B per 2A, dan kemudian setelah ketemu nilai min B per 2A-nya, kita masukkan ke persamaan grafik fungsi. Nah, ditentukan titiknya yaitu X, Y 3,1. Itu penjelasan pada video kali ini tentang fungsi kuadrat, materi fungsi kuadrat di subbab yang pertama. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube Wahyu Dimet. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.